Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Meidi dengan NIM 2105 124738 dari prodi Fakultas Ilmu Keguruan UNRI, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan paku. Apa itu tumbuhan paku? Ciri-ciri tumbuhan paku, manfaat tumbuhan paku, struktur tumbuhan paku, contoh-contoh tumbuhan paku, dan banyak lainnya. Tumbuhan paku merupakan sekelompok tumbuhan dengan sistem pembuluh sejati atau tracheophyta, akan tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksi seksualnya, melainkan tumbuhan ini melepaskan spora sebagai alat penyebarluasan dan memperbanyak dirinya. Tumbuhan paku ini menyerupai kelompok organisme seperti lumut dan fungi. Tumbuhan paku tersebar di seluruh bagian dunia kecuali daerah bersalju abadi dan lautan. Tumbuhan paku ini cenderung atau sering ditemukan di tempat-tempat seperti lantai hutan yang lembab, tebing permukiman, tebing perbukitan, menempel atau merayap pada batang pohon atau bebatuan, di dalam air kolam atau danau, serta di sela-sela bangunan yang tidak terawat. Tumbuhan paku dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu kelas tersebut pertama yaitu Lycopodiinae atau paku kawat, yang kedua Piscipolitinae atau paku purba, yang ketiga Physcellinae atau paku sejati, yang keempat Equisetaceae atau paku ekor kuda. Piscipolitinae atau paku purba merupakan tumbuhan jenis paku yang saat ini sudah terancam punah pada masa sekarang, yang hanya kita bisa temukan yaitu seperti paku jenis ini yang pertama yaitu Piscipolitinae atau paku purba. Tumbuhan paku jenis ini saat ini sudah terancam punah. Pada masa sekarang bisa dikatakan ditemukan tumbuhan paku jenis ini dalam bentuk fosil. Ciri-ciri tumbuhan paku jenis ini memiliki daun yang kecil, bahkan tidak berdaun. Spesies tumbuhan ini yang masih tersisa adalah Phyllosoma. Yang kedua yaitu Lycopodiinae atau paku kawat. Ciri-ciri tumbuhan paku kawat biasanya berdaun kecil dengan susunan spiral. Sesuai namanya, ciri-ciri tumbuhan paku ini berbatang seperti kawat. Umumnya hidup di darat dan sporangiumnya muncul di ketiak daun yang membentuk strobilus. Yang ketiga Equisetaceae atau paku ekor kuda. Ciri tumbuhan paku ekor kuda memiliki daun tunggal dengan ukuran batang kecil dan tersusun secara spiral. Batang dari paku ekor kuda ini berwarna hijau dan beruas. Letak sporangiumnya di strobilus. Yang keempat Phyllicinae atau paku sejati. Ciri-ciri tumbuhan paku sejati ini dapat dilihat dari daun yang berukuran besar, sporangiumnya yang terdapat pada sporofil, dan daun mudanya menggulung. Tumbuhan ini juga disebut sebagai pakis berdasarkan tempat hidupnya. Habitat tumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, tumbuhan yang berada di perairan,
dan tumbuhan yang hidup di tanah. Ciri-ciri dan struktur tumbuhan paku. Adapun ciri-ciri dari tanaman paku ini seperti yang pertama, struktur tubuh seperti akar, batang, dan daun tumbuhan paku memiliki xilem dan floem. Nah, tumbuhan paku ini, yang kedua, tumbuhan paku ini bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain, tempat sampah, dan atau sisa tumbuhan lainnya. Yang ketiga, tumbuhan paku ini tidak menghasilkan biji. Yang keempat, tumbuhan paku ini memiliki spora untuk alat berkembang biaknya. Yang kelima, tumbuhan paku ini mengalami metagenesis atau penggiliran keturunan. Yang keenam, daun muda akan menggulung. Yang ketujuh, tidak memiliki bunga secara umum. Tumbuhan paku ini memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Tumbuhan paku ini memiliki struktur yang terdiri dari batang, daun, dan akar yang berbeda dari jenis tumbuhan lainnya, seperti pada bagian akar tumbuhan paku. Pada bagian akar tumbuhan paku mempunyai akar serabut. Keunikan yang terdapat pada akar tumbuhan paku yaitu pada bagian ujung akar tumbuhan paku dilapisi kaliptra. Yang kedua, pada bagian batang tumbuhan paku hanya muncul berkisar antara 0,5 meter di atas permukaan bumi. Bahkan di beberapa jenis tumbuhan paku malahan ada yang justru tak tampak, dan ada pula yang di dalam tanah justru yang hanya muncul dalam berbentuk rimbang. Akan tetapi ada juga tumbuhan paku yang besarnya mencapai 5 meter. Jenis tumbuhan paku ini disebut dengan paku pohon atau paku tiang. Dan ada pula tumbuhan paku yang mempunyai cabang. Kedua tumbuhan paku tersebut bisa disebut dengan Cyathea dan Alsophilia. Yang ketiga yaitu pada bagian daun. Daun pada tumbuhan paku mempunyai bentuk yang khas, terlebih lagi saat masih muda. Daun muncul dalam bentuk menggulung dan melingkar. Daun tumbuh pada tumbuhan paku mempunyai beberapa lapisan, yaitu epidermis, daging daun, dan tulang daun. Selain itu, daun tumbuhan paku juga dibagi menjadi dua, yaitu makrofil dan mikrofil. Sebutan makrofil adalah sebutan untuk daun yang bentuknya besar, mempunyai tulang daun, tangkai, dan bercabang. Sementara mikrofil adalah sebutan untuk daun yang berbentuk kecil seperti rambut, tapi tidak bersisik, tidak bertulang, dan tidak bertangkai. Daun ini belum dapat diperlihatkan diferensiasi sel. Berdasarkan fungsinya, daun tumbuhan paku juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu sporofil dan tropofil. Sporofil adalah daun yang menghasilkan spora. Daun ini juga disebut sebagai troposporofil karena dapat berfotosintesis. Sementara itu, tropofil merupakan daun yang memang berfungsi untuk fotosintesis. Daun ini tidak memiliki sorus, tapi memiliki banyak klorofil. Adapun manfaat dari tumbuhan paku, seperti tumbuhan paku dapat digunakan sebagai tanaman hias seperti paku jenis Selaginella
Platycerium, Adiantum, dan Asplenium. Nah, yang kedua bisa juga untuk pupuk hijau seperti tanaman azolla yang bersimbiosis dengan tanaman Annabella axola. Yang ketiga, tumbuhan paku dapat sebagai bahan campuran obat herbal seperti paku Lycopodium, Clavatum, dan Aspidium Felix Mas. Yang keempat, ada juga paku yang bisa dimanfaatkan untuk sayuran seperti pakis dan daun semanggi. Yang kelima, bisa digunakan untuk bahan pembersih dan penggosok seperti paku ekor kuda karena ada kandungan silikon dioksida. Yang keenam, tumbuhan paku dapat digunakan sebagai material bangunan. Yang ketujuh, tumbuhan paku dapat digunakan untuk dekorasi rumah, karangan bunga, dan berbagai keperluan lainnya. Adapun contoh-contoh dari jenis-jenis tumbuhan paku yang saya ambil, contoh pertama yaitu tumbuhan paku suplir. Tumbuhan paku suplir merupakan salah satu jenis tanaman paku atau dalam bahasa Latin bisa disebut dengan Pteridophyta. Paku suplir ini adalah tumbuhan paku yang populer untuk penghias ruangan atau taman yang termasuk dalam marga Adiantum. Nama suplir merupakan adaptasi dari chevelure yang dari bahasa Prancis yang berarti seluruh rambut di kepala. Manfaat dari tanaman paku ini selain sebagai tanaman hias, suplir ini tidak hanya bisa membuat suasana ruangan menjadi sejuk dan asri, tetapi juga bagus untuk relaksasi dan kesehatan. Jika tanaman paku suplir ini kita taruh atau kita letakkan di dalam sebuah ruangan, tanaman hijau ini akan membantu meningkatkan kualitas udara dan memberikan relaksasi visual. Tumbuhan suplir ini merupakan tumbuhan paku terestrial yang sering dijumpai atau yang sering ditemui di antara bebatuan, dinding kolam, pagar, sumur, selokan, tepi sungai, atau tempat-tempat lembab lainnya, ya seperti misalnya air terjun yang merupakan habitat yang paling banyak atau yang paling disukai oleh paku suplir. Ciri-ciri dari tumbuhan paku suplir. Tumbuhan paku suplir memiliki ciri-ciri dengan bentuk khas, banyak cabang daun, ental atau daun pada suplir bergulung melingkar dengan ujung anak daun berbentuk tumpul dan tepi bergerigi. Tangkai daunnya hitam mengkilat serta tulang daunnya tidak nyata. Dengan lebih lanjut, lihatlah video berikut ini tentang gambaran bentuk paku suplir. Jadi ciri-ciri paku suplir ini terdiri dari banyak cabang daun. Ya, pada paku suplir memang terdapat banyak cabang daun. Dan yang kedua, daunnya pada ujungnya berbentuk tumpul dan bergerigi. Dan ciri ketiga, bentuk batangnya warna hitam dan mengkilat. Memang paku suplir ini memang mempunyai
tangkai yang mengkilat sehingga bagus untuk dijadikan tanaman hias. Dan yang terakhir, pada daun paku supir memiliki bentuk tulang yang tak nyata. Tulang pada paku supir bentuknya memang nggak kelihatan, kelihatannya seperti daun saja, gitu kan. Adapun persebaran tumbuhan paku supir ini lebih dari 200 jenis adiantum yang menyebar di seluruh dunia. 220 sampai 223. Pusat keragaman paku ini ada di Amerika Serikat Selatan, yang khususnya di kawasan pegunungan Andes. Tercatat 229 spesies dan 5 hibrida alami. Anggota marga ini menyukai daerah-daerah lembab di tebing atau rekahan batu atau tembok yang lembab, dekat aliran air dan teduh. Kebanyakan ditemukan di kawasan basah di perbukitan. Di Asia Tenggara sendiri diperkirakan ada 10 sampai 20 jenis adiantum. Di kawasan Papua Asia ditemukan 12 jenis adiantum. Yang kedua, jenis dan contoh dari paku yaitu paku sejati. Dalam bahasa sehari-hari, paku sejati dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pterophyta, adalah anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Felicinae. Felicinae berasal dari kata Felix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena bisa dijadikan sebagai tanaman hias, sumber energi fosil, dan banyak kegunaan lainnya. Dalam bahasa sehari-hari, paku sejati dikenal sebagai tumbuhan paku atau pakis yang sebenarnya atau paku sejati. Paku sejati atau kelas Felicinae dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat hidupnya. Ketiga jenis tersebut adalah pertama, ada yang hidup di lereng pegunungan dan tanah perairan, dan ada juga hidup dengan cara menempel di batang tumbuhan atau epifit. Ciri-ciri dari tumbuhan paku sejati ini yaitu mempunyai daun berukuran besar dan bentuknya menyirip. Yang kedua, bertangkai. Dalam artian paku itu memiliki tangkai. Yang ketiga, mempunyai banyak tulang. Yang dimaksudkan banyak tulang itu tulang daun. Yang keempat yaitu pada waktu masih muda daunnya tergulung ujungnya. Dan yang kelima, sisi bawah daun mempunyai banyak sporangium. Untuk lebih jelasnya, lihatlah video berikut tentang bentuk dan ciri-ciri dari tumbuhan paku sejati ini. Ciri-ciri paku sejati yang pertama, bentuk daunnya berukuran besar dan menyirip. Gambaran daunnya. Yang kedua, memiliki tangkai. Yang ketiga, daunnya menggulung saat masih muda. Menggulung. Sisi daun, bawah daun mempunyai sporangium.